لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita masih melanjutkan surat Al-Insan, sekarang ayat ke-10. Surat Al-Insan juz 29, surat nomor 2 dari belakang. Surat Al-Insan ayat ke-10. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsan wala zamharira wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yuqafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. Inna nakhafu min rabbina, sungguh kami takut terhadap Tuhan kami, yauman, pada suatu hari, yaitu hari kiamat, ngabusan qamtarira, yang mana wajah orang-orang yang tidak baik, wajah orang-orang yang jelek itu bermuka masam dan penuh kesulitan. Ini melanjutkan sifat orang-orang yang baik, yang abror, yang dijanjikan oleh Allah SWT surga. Karena pada ayat yang lalu pembahasannya adalah innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik yashrabuna, mereka minum min ka'sin, dari gelas-gelas kana mizajuha kafura, yang campurannya adalah air kafur. Campurannya adalah air kafur, gitu ya. Nah, kemudian
'ainan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga, maksudnya yang mereka penduduk surga itu minum, dan mata air itu yufajjirunha tafjira, memancar dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Lah kenapa mereka diberikan oleh Allah SWT minuman di surga yang seperti itu? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, karena mereka adalah orang-orang yang menepati nazar mereka, dan mereka adalah orang-orang yang takut terhadap hari kiamat, yang kalau tidak mendapatkan rahmat Allah maka kejelekan di hari kiamat atau di neraka itu merata semuanya. Dan mereka di dunia di samping menepati nazar, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, di dunia mereka adalah orang yang dermawan, orang yang memberikan makanan yang mereka sukai, mereka berikan kepada orang yang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan-tawanan. Dan di dalam memberikan harta mereka, di dalam memberi makan, di dalam bersedekah, mereka jiwanya innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi kalian itu semata-mata karena mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak mengharapkan kepada kalian balasan, bahkan meskipun ucapan terima kasih. Ini pembahasan yang lalu. Terus mulai sekarang ini, inna nakhafu min rabbina, sungguh kami takut terhadap Tuhan kami. Maksudnya waktu di dunia, orang-orang yang baik ini di dunia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah seperti apa? Yauman, pada suatu hari, yaitu nanti di hari kiamat. Kami takut kepada Allah kalau nanti di hari kiamat, maksud itu mabusan komtoriro, yang mana di hari kiamat itu orang-orang yang jelek, wajahnya bermuka masam, dan mereka betul-betul di dalam kesulitan. Nah, jadi orang-orang yang baik yang nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, yang diberikan minuman-minuman yang sangat menyenangkan, itu sifatnya di dunia ini adalah inna nakhafu min rabbina, sungguh kami takut terhadap Tuhan kami. Nah, takut kepada Allah berarti yang diambil pelajaran, orang yang baik adalah orang yang di dunia ini jiwanya takut kepada Allah. Bagaimana takut kepada Allah SWT itu? Takut kepada Allah kalau sampai nanti di hari kiamat seperti orang-orang yang jelek, yang di sana nanti mukanya masam dan mereka berada di dalam kesulitan. Nah, itu jiwa orang yang baik. Jiwa orang yang baik adalah jiwa orang yang di dunia ini takut kepada Allah. Rasulullah SAW adalah teladan. Dan Rasulullah SAW itu maksum. Maksum itu artinya dijaga dari dosa, dijaga dari berbuat salah, terjaga dari salah. Diartikan bebas, biasanya maksum itu tidak salah. Tapi arti aslinya maksum itu adalah isim maf'ul, artinya dijaga dari kesalahan-kesalahan. Nah, Rasul itu dijaga sehingga tatkala sebagai manusia melangkah kepada kesalahan langsung ditahan, ditegur oleh Allah, dan akhirnya tidak lanjut, beristighfar dan beralih kepada kebaikan dan ketaatan. Itu Rasul. Dan Rasul itu orang yang paling takwa. Rasul itu di samping maksum, terjaga dari kesalahan, manusia yang paling takwa. Paling takwa, paling menjalankan perintah Allah dan paling menghindar dari larangannya.
Meskipun begitu, Rasulullah SAW itu manusia yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena kalau orang itu baik, orang itu di dunianya takut kepada Allah. Semakin rendah kebaikannya, semakin rendah rasa takutnya kepada Allah. Kalau orang itu kafir, tidak punya rasa takut kepada Allah di dunia. Jadi bisa dijadikan tolok ukur orang itu baik atau enggak. Lihatlah dirimu, apakah kamu menjadi orang yang takut kepada Allah atau enggak. Dan itu juga bisa dijadikan introspeksi untuk kita masing-masing, untuk melihat diri kita masing-masing. Apakah kita di hadapan Allah SWT itu jadi orang yang baik? Maka lihatlah dirinya masing-masing, apakah dalam kehidupan ini takut kepada Allah apa enggak. Kenapa? Karena Allah beritahukan bahwa al-abrar, orang yang baik itu, di ayat yang ke-10 dikatakan inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sungguh kami takut kepada Tuhan kami kalau nanti di hari kiamat masuk pada golongan atau menjadi golongan orang-orang yang berbuka masa dan dalam kesulitan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ana atqakum wa akhsyakum lillah." Sayalah orang yang paling takwa dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebahagiaan dunia. Takut kepada Allah di dunia itu adalah kebahagiaan dunia. Nah, orang tidak paham, mengira bahwa takut itu tidak enak. Takut keduniaan itu tidak enak. Adapun takut kepada Allah itu adalah kebahagiaan dunia. Sebagaimana menangis kepada Allah itu kebahagiaan dunia yang hakiki, kebahagiaan dunia yang paling puncak. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi di dunia ini dibandingkan dengan menangis kepada Allah Subhanahu. Nah, begitu juga takut kepada Allah. Nah, tak menangis karena dunia itu adalah kerugian dan itu adalah sesuatu yang tidak enak. Nah, kalau misalnya begini, orang itu hartanya hancur, entah karena bencana, entah karena dirampok orang. Yang penting urusannya adalah dunia. Terus akhirnya sedih dan menangis. Sesungguhnya menangis karena dunia itu tidak enak. Menangis karena dunia itu tidak enak. Misal diuji orang tuanya meninggal, atau anaknya meninggal, atau istrinya meninggal, atau kalau perempuan suaminya meninggal, menangis. Sesungguhnya menangis karena dunia itu tidak enak. Tapi kalau menangis tatkala dia berdoa kepada Allah, menangis tatkala dia sholat kepada Allah dengan betul-betul penuh kekhusyuan, itu adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang paling tinggi di dalam kehidupan dunia ini. Dan orang yang bisa dengan penuh keikhlasan, maka dia pasti akan merasakan bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jiwa menghadap kepada Allah dan meneteskan air mata. Apalagi semakin deras air matanya, menangis kepada Allah itu adalah kebahagiaan dunia, dan itu awal dari kebahagiaan akhirat apabila ia betul-betul bisa menjaganya. Tetapi tidak boleh terfitnah. Sesungguhnya menangis kepada Allah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang baik itu adalah tatkala di waktu sepi,
tatkala sendirian. Karena itu kalau menangis kepada Allah itu tidak di waktu sepi atau di banyak orang, maka itu bukan jaminan. Itu bukan jaminan. Karena itu Rasulullah SAW memberitahukan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Dan di hadis yang lain, di hari itu matahari itu didekatkan tinggal beberapa mil, tinggal 1 atau 2 mil, dan panasnya dilipatkan berlipat-lipat. Maka semua manusia mengucurkan keringat seukuran dengan dosanya. Ada yang banjir keringat sampai mata kakinya, terus sampai tingkat-tingkat, sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya, saking panasnya. Dan di hadis yang naungan itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Naungan Allah SWT di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan golongan yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ayna. Yang ketujuh adalah orang yang ingat kepada Allah di waktu sepi dan dia menangis, matanya meneteskan air mata. Nah itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin kalau orang itu di Indonesia itu tidak seberapa banyak gitu, tidak seberapa. Tapi kalau orang itu misalnya haji atau umroh, nah banyak orang yang ketika berdoa meneteskan air mata, menangis. Nah coba kalau mereka ditanya gitu, seperti apa rasanya menangis kepada Allah SWT. Nah jadi sesungguhnya menangis kepada Allah itu adalah kebahagiaan di dunia. Dan kalau itu betul-betul ikhlas, maka itu disebutkan oleh ulama kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, kebahagiaan yang sebenar-benarnya, dan juga kebahagiaan yang paling puncak di dunia ini. Dan pengaruh kebahagiaan itu sangat panjang. Itu adalah tatkala hamba itu beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah, dan menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu takut kepada Allah. Berikutnya, takut kepada Allah itu adalah takut atas perbuatan yang lalu. Kalau banyak kekurangan dan kesalahan, dan sebagai hamba merasa banyak kesalahan dan kekurangan sehingga menimbulkan jiwa istighfar dan taubat kepada Allah. Jadi takut kepada Allah itu seperti apa? Takut kepada Allah itu adalah takut yang menimbulkan di dalam dirinya jiwa yang ahli istighfar dan ahli taubat. Adapun orang yang takut kepada Allah tapi tidak memunculkan di dalam jiwanya istighfar dan taubat kepada Allah, itu sesungguhnya bukan takut kepada Allah yang benar. Jadi takut kepada Allah itu menjadikan dirinya sebagai orang yang ahli istighfar dan ahli taubat. Rasulullah SAW bersabda, kalau yang tadi itu saya adalah orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah. Terus di hadis ini Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali.
Itu Rasulullah, jiwanya betul-betul menghadap kepada Allah dan beristighfar bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya setiap hari 100 kali. Itu orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah menjadikan dirinya beristighfar dan bertaubat. Takut kepada Allah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah takut hatinya. Bagaimana yang dimaksud dengan disebut nama Allah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, bukan disebut nama Allah itu Allah terus hatinya takut, bukan begitu. Tapi ayat itu tafsirnya, orang yang beriman itu jika diingatkan ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Ini perintah, jalankan perintahnya. Itu larangan, tinggalkan larangannya. Karena itu apabila ada perintah seharusnya ia lakukan, dia tidak lakukan. Terus diingatkan ittaqillah, takut kepada Allah, akhirnya menjalankan perintah. Apabila ada perbuatan yang seharusnya sebagai orang yang beriman itu ia tidak meninggalkan, ia meninggalkannya, ternyata ia tidak meninggalkan perbuatan itu, lalu diingatkan ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, tinggalkan larangan Allah. Takut hatinya, sehingga kalau perintah menjalankan perintah karena takut kepada Allah, kalau larangan meninggalkan larangan karena takut kepada Allah. Nah, itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu. Orang yang takut kepada Allah, orang yang takut meninggalkan perintahnya, orang yang takut terjerumus kepada larangannya, sehingga dia tidak meninggalkan perintah dan dia tidak terjerumus pada larangan. Itu jiwa orang yang takut kepada Allah, berakibat selalu menjalankan perintahnya dan selalu meninggalkan larangannya. Ini di sini orang yang abror, orang yang baik itu, inna nakhafu min rabbina, sungguh kami takut terhadap Tuhan kami. Takut kepada Allah, kenapa? Karena nanti di hari kiamat orang yang jelek itu wajahnya masam dan penuh kesulitan, takut kalau dia sampai jadi orang kayak gitu. Nah itu inna nakhaf min rabbina yawman abusan qamtarira. Kalau orang itu di dunia ini takut kepada Allah, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, maka Allah lindungi orang itu kejelekan di hari kiamat nanti. Di hari kiamat yang orang jelek itu mukanya masam dan penuh kesulitan, orang yang di dunia ini takut kepada Allah, nanti di hari kiamat dilindungi oleh Allah dari kejelekan di hari kiamat. Tidak menjadi golongan orang-orang yang jelek, tapi menjadi golongan orang-orang yang baik, yang dilindungi dan dijauhkan oleh Allah dari segala kesulitan dan segala azab yang ada di hari kiamat nanti. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura, dan Allah berikan kebahagiaan hati dan keceriaan zahir. Dijadikan oleh Allah hatinya senang dan wajahnya ceria. Nah, orang yang di dunia ini takut kepada Allah, nanti di hari kiamat dilindungi dari segala yang tidak enak dan jiwanya bahagia dan zahirnya wajahnya berseri-seri. Nah, di hari ketika manusia dalam keadaan kesulitan, dia diberikan kemudahan-kemudahan.
Ketika orangnya wajah orang-orang yang jelek bermuka asam, dia wajah berseri-seri. Ketika orang lain ketakutan, kesedihan, dia justru kesenangan dan kebahagiaan. Nah itu balasan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nah, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Wa jazaahum, dan Allah membalas mereka bima sabaru, karena kesabaran mereka. Allah membalas mereka bima sabaru, karena kesabaran mereka, jannatan, surga, wa harira, dan pakaiannya adalah sutra. Di dalam ilmu tafsir, di dalam ilmu usul tafsir, dasar-dasar ilmu tafsir dikatakan bahwa apabila tempatnya kata ganti itu diisi dengan isim zahir. Isim zahir itu lafaz yang langsung, bukan kata ganti. Jadi kata ganti itu seperti dia. Kalau namanya Muhammad, kata gantinya dia. Kalau dua orang, Muhammad dan Ali, kata gantinya adalah dia berdua. Kalau orang-orang Islam, kata gantinya adalah mereka. Nah, kalau tempatnya kata ganti itu diisi dengan kata aslinya, maka itu menunjukkan bahwa lafaz yang asli yang digunakan untuk menempati kata ganti itu menunjukkan bahwa itu adalah sifat mereka. Sifat mereka. Kenapa? Karena kalau kata ganti itu diisi aslinya itu menjadi tidak jelas. Menjadi kata ganti supaya kalimat itu jelas, supaya kalimat itu kuat, supaya kalimat itu mendalam, tempatnya kata ganti harus ditempati kata ganti. Kalau di dalam Al-Quran, kenapa kok banyak tempatnya kata ganti diisi dengan isim zahir? Nah, ternyata itu mengandung faedah yang sangat tinggi di dalam kedalaman bahasa. Nah, di sini awalnya mereka disebutkan orang-orang yang baik. Setelah itu dikatakan orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Dan penjelasan takut kepada Allah tadi itu akhirnya istighfar atas yang lalu, atas kekurangan dan kesalahan. Orang yang takut kepada Allah itu akhirnya selalu menjalankan perintahnya. Orang yang takut kepada Allah itu selalu meninggalkan larangannya. Terus sekarang fajazahumullahu wa jazahumullahu bima sabaru. Allah membalas mereka karena kesabaran mereka. Nah, apa maksudnya? Maksudnya di sini itu disebutkan kesabaran mereka. Padahal dari awal mereka itu enggak disebutkan sabar. Mereka orang-orang yang baik. Mereka orang yang takut kepada Allah, dan takut kepada Allah itu akhirnya jadi orang yang selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan sesungguhnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu adalah karena kesabarannya. Karena itu di sini Allah membalas mereka atas perintah yang mereka jalankan, atas larangan yang mereka tinggalkan. Dibalas oleh Allah. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itu disebut di sini dengan kesabaran. Karena kalau orang itu tidak sabar, tidak akan menjalankan perintahnya dan tidak akan menjauhi larangannya. Karena itu di dalam bab sabar, as-sabru, sabar itu habsun nafsi fi thalathati umur. Sabar itu adalah mengendalikan jiwa dalam 3 hal, yaitu mengendalikan jiwa untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah,
Yang kedua, mengendalikan jiwa untuk meninggalkan larangan-larangannya dan menjalankan perintah itu berat, dan meninggalkan larangan itu harus menahan diri dari apa yang ia senangi. Dan sabar yang ketiga adalah ridho di dalam menghadapi hal yang tidak enak. Ridho di dalam menghadapi hal yang tidak enak. Jadi sabar itu mengendalikan jiwa supaya selalu taat menjalankan perintah, itulah sabar. Selalu meninggalkan larangan, itulah sabar. Dan yang ketiga adalah ridho dan lapang dada di dalam menghadapi yang tidak enak. Nah, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah menjalankan perintah karena takutnya kepada Allah, meninggalkan larangan karena takutnya kepada Allah, dan kalau dia diuji di dunia ini dengan yang berat, dia ridho dengan ujian lapang dada, dan sesungguhnya itulah sabar. Karena itu di sini dikatakan wa jazakumullahu wajazahum wajazahum bima sabaru, dan Allah membalas mereka karena kesabaran mereka, Nah, apa balasan Allah SWT karena kesabaran mereka? Jannah, surga. Yang kita sudah sering mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang surga, intinya adalah kebahagiaan di dalam segala hal, dan kebahagiaannya itu tidak bisa diukur, tidak bisa dihayal, tidak bisa dibayangkan di dunia ini. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, a'addallahu lil muttaqina, Allah telah menyiapkan balasan untuk orang yang takwa, yaitu surga, mala ainun ra'ad wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah telah menyiapkan balasan untuk orang yang takwa, surga yang tidak bisa dilihat di dunia ini kenikmatannya, tidak bisa didengar di dunia ini kenikmatannya, dan tidak bisa dihayal di dunia ini kenikmatannya seperti apa. Apa maksudnya? Kenikmatan yang dilihat oleh mata di dunia, sesungguhnya kenikmatan surga tidak kayak gitu. Kenikmatan yang disebutkan di dunia dan bisa didengar, sesungguhnya kenikmatan surga tidak seperti itu. Orang itu kalau menghayal kenikmatan yang paling nikmat kayak apa, kenikmatan surga lebih tinggi daripada itu. Itu maksudnya. Nah, orang yang baik, orang yang takut kepada Allah, mereka itu adalah orang yang sabar, dibalas oleh Allah surga, dan pakaiannya di surga itu adalah sutra. Pakaiannya di surga itu adalah sutra. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Mereka di surga duduk bersandar di atas dipan-dipan. Mereka di surga duduk bertelakan bersandar di atas dipan-dipan. Duduk di atas dipan sambil bertelakan. Dan la yarawna fiha syamsan wala zamharira, dan mereka tidak melihat, mereka tidak menjumpai dan tidak merasakan teriknya matahari, panasnya matahari, dan juga tidak terasa dingin. Tidak panas dan tidak dingin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka sedang duduk bertelakan, menggambarkan bahwa mereka berada di dalam kesenangan dan tidak kepanasan dan tidak kedinginan, tetapi cuacanya betul-betul menyenangkan. Artinya di dalam segala urusan menyenangkan. Mereka tidak disibukkan oleh kesibukan-kesibukan yang melelahkan.
bahkan mereka berada di dalam kesenangan, cuacanya, lingkungannya, segala macamnya itu tidak ada yang memberatkan, yang tidak menyenangkan. Bahkan di surga itu semuanya adalah kesenangan. Di surga semuanya adalah kesenangan. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik la ya'uluna fiha syamsan wa la zamharira. Wa daniyatan 'alaihim dhilaluha, dan didekatkan di atas mereka naungannya. Naungannya, dan naungannya adalah berupa pepohonan. Naungannya adalah berupa taman. Naungannya berupa berbagai macam buah-buahan yang ada di dahannya. Sebagaimana pernah juga kita baca hadis Rasulullah, penduduk surga ketika sedang santai duduk bertelakan di bawah naungan taman yang berbagai macam buah, apabila ia menghendakinya, buah itu mendekat dengan dahannya, lalu ia mengambilnya untuk dinikmati, untuk dimakan dengan nikmat, dan tatkala ia sudah mengambilnya ternyata buah itu masih tetap utuh dan kembali ke tempatnya, karena itu adalah naungan yang indah. Nah, di sini disebutkan secara global, wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Ini teks ayatnya seperti ini. Kalau makna tadi itu, makna hadis yang pernah kita baca, gitu. Yang tadi itu yaitu penghuni surga duduk gitu, dengan santai dinaungi oleh taman yang berbagai buah, tatkala dia menghendaki buah itu yang mendekat. Di ayat yang lain, gitu, dia meminta buah apapun, maka ada yang akan mendatangkannya. Minuman apapun, maka akan dihidangkan oleh pelayan-pelayannya. Nah, jadi seperti itu. Artinya penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan di dunia ini. Seperti apa kenikmatan kok kayak? Tapi semua itu dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang di surga. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Nah, ini di ayat ini. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira wa yutafu 'alaihim, dan dikelilingkan kepadanya bi'aniyatin min fiddah, bejana-bejana dari emas. Bejana tempat minuman, tempat makanan. Tapi kalau makanan sudah disebutkan sendiri, biasanya yang dimaksudkan adalah minuman. Nah, dikelilingkan kepadanya dihidangkan. Yang ini datang membawa hidangan, yang itu datang membawa hidangan. Nah, dikelilingkan kepadanya aniyah min fiddah, bejana-bejana dari perak, bejana-bejana dari perak. Wa akwabin, dan gelas-gelas kanat qawarira, yang gelasnya atau yang dari itu tatkala yang gelas-gelasnya itu laksana kristal, seperti kristal. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir, dan dikelilingkan kepadanya bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas seperti kristal. Qawarir min fiddah, kristal dari perak.
qaddaruha taqdira, yang telah diukur dengan sebaik-baiknya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan mereka diberi minum di surga itu dengan gelas yang campurannya adalah zanjabil, campurannya adalah jahe. Ainan fiha tusamma salsabila, dan itu dari mata air yang mata airnya namanya adalah salsabila. Ini yang kita baca pada pagi hari ini, yang intinya bahwa permulaan pembahasannya adalah menceritakan tentang orang yang baik itu adalah orang yang jiwanya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah, takut kepada Allah meskipun tidak ada siapapun, ada kenikmatan tapi haram, dia tidak akan melakukan atau tidak akan mengambil kenikmatan itu karena takut kepada Allah, karena itu haram. Tidak terjerumus kepada yang haram. Kalau takut kepada Allah, meskipun tidak ada siapapun, dia tetap menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Nah, orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang baik, itu akan dijanjikan oleh Allah dengan berbagai balasan yang sangat nikmat, dan bahkan takut kepada Allah itu di dunia ini sendiri adalah kenikmatan. Takut kepada Allah itu di dunia ini sendiri adalah kenikmatan. Kalau takut dunia itu adalah kesengsaraan, tapi kalau takut kepada Allah itu adalah kenikmatan di dunia. Nah, karena itu maka tidak ada lain, kalau kita kepingin menjadi orang-orang yang di dunia ini enak, di akhirat enak, hendaknya kita berusaha dan belajar menjadi hamba yang takut kepada Allah dan tidak takut terhadap dunia. Mungkin itu yang bisa kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Apa ini? Monggo dipersilakan. Kalau pakai mic, monggo ditunggu mic. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai surga, tempat yang sangat indah yang tidak bisa kita bayangkan kenikmatannya dan sebagainya. Rasulullah pernah Isra itu dilihatkan surga, dilihatkan neraka. Kalau di surga nanti kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, orang yang pertama yang sudah berdiam di surga adalah Adam dan Hawa pada waktu diciptakan. Pada waktu itu Allah berfirman pada Adam, berdiam diri di surga untuk silakan makan apa yang dikehendaki seperti itu. Ketika itu apakah dengan dialog Allah dan Adam itu kan di surga Adam melihat Allah. Kemudian apakah ada hadis yang menceritakan bahwa Adam bercerita kenikmatan atau surga itu seperti apa? Ya, jadi pertanyaannya, apakah waktu dialog dengan Adam, apakah Adam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada dalil dari Quran maupun dari Sunnah bahwa Adam melihat Allah. Bahkan yang ada di dalam Al-Quran difahami oleh ulama ahli sunnah, sebelum di akhirat tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayatnya gitu. Ayatnya adalah tatkala Nabi Musa alaihissalam yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala didengar oleh Nabi Musa,
Lalu Nabi Musa minta agar Allah SWT menampakkan diri agar ia bisa melihatnya. Lalu Allah SWT menjawab, lan taroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Gitu. Walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya dalam Al-Qur'an memberitahukan kepada Rasulullah dan umat Islam tentang kisah Nabi Musa dulu ya. Nah, wahai Musa, kata Allah, lihatlah gunung itu. Aku akan menampakkan diriku ke gunung. Apabila gunung itu masih tetap kokoh tatkala melihatku, maka kamu pun akan bisa melihatku. Berarti Allah menampakkan diri ke gunung apa enggak? Menampakkan diri ke gunung. Kembali saya baca ayatnya. Lantaran kamu tidak akan bisa melihatku wahai Musa. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Wahai Musa, lihatlah gunung itu. Kalau setelah aku menampakkan diri ke gunung itu masih tetap kokoh, kamu pun akan bisa melihatnya. Maka tatkala Allah menampakkan dirinya ke gunung, hancurlah gunung itu. Dan Nabi Musa akhirnya pingsan. Gunung yang ditempati Nabi Musa hancur apa enggak? Hancur apa enggak? Enggak. Gunung yang hancur itu gunung yang diperintahkan oleh Nabi Musa untuk dilihat. Gunung yang hancur yang dilihat, yang diperintahkan oleh Nabi Musa untuk dilihat. Walakin inzur ilal jabali, wahai Musa, lihatlah gunung itu. Kisah awal itu Nabi Musa di bawah. Nabi Musa melihat api di atas, tengah malam yang dingin. Ya. Dan Nabi Musa berkata kepada keluarganya, ini anastu naro, aku melihat api. Aku melihat api. Karena itu tinggallah kamu di sini. Aku akan mendatangi api itu. Semoga aku bisa mendapatkan sepenggal api itu untuk berdiam, atau aku mendapatkan petunjuk dari api itu. Nah, sampai akhirnya di atas di bagian kanan, lalu Nabi Musa diperintah untuk melepas sandalnya karena dia berada di lembah yang suci atau di lembah yang disucikan. Ya, terus akhirnya terjadi pembicaraan. Terus Nabi Musa minta agar Allah menampakkan diri. Lalu Allah berfirman, kamu tidak akan bisa melihatku. Lihatlah ke gunung. Ke gunung itu, aku akan tampakkan diriku ke gunung itu. Apabila gunung itu tetap kokoh, kamu pun akan bisa melihatku. Akhirnya Allah menampakkan diri ke gunung itu, hancurlah gunung itu, dan Nabi Musa yang melihat gunung, bukan melihat Allah. Yang melihat Allah itu gunung, hancur. Nabi Musa tidak melihat Allah. Di awal Nabi Musa sudah diberitahu, lan taroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Nah, kalau kamu kepingin melihatku, maka lihatlah gunung itu. Aku akan nampakkan diriku ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap kokoh, maka kamu pun akan bisa melihatku. Lalu Allah menampakkan dirinya ke gunung, bukan ke Nabi Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, maka tatkala Allah menampakkan dirinya ke gunung itu, hancurlah gunung itu, dan Nabi Musa pingsan. Nabi Musa tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Nah, di dunia tidak bisa melihat Allah, yang di dunia ini melihat Allah hancur. Adapun nanti di akhirat, Allah berfirman dan Rasulullah bersabda, sebagai kenikmatan tambahan daripada surga, penghuni surga
akan dibukakan hijab antara penghuni surga dengan Allah. Akhirnya penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tatkala melihat Allah sangat senang dan berseri-seri, dan tidak ada kenikmatan surga yang seperti kenikmatan melihat Allah Subhanahu. Maksudnya surga yang kenikmatannya tidak terukur itu ternyata masih kalah dengan nikmatnya melihat Allah. Nah, jadi itu. Nah, karena itu tidak ada dalil dalam Quran dan Sunnah bahwa ada melihat Allah. Dan dari ayat tadi difahami oleh ulama ahli sunnah, di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Allah. Yang melihat Allah di dunia ini hancur, hancur, ya. Nah, adapun eh, pertanyaan yang kedua tadi mengenai kenikmatan di surga yang sudah dirasakan oleh Adam itu, apakah ada hadis yang menceritakan? Jawabannya global, tidak ada hadis secara rinci bahwa Nabi Adam makan apa dan kayak apa, itu tidak ada. Perintah Allah SWT kepada Adam dan Hawa agar makan dengan sebaik-baiknya atau seenak-enaknya. Diberitahu untuk makan, lalu dilarang satu pohon itu. Lalu dikasih tahu bahwa setan itu adalah musuhnya. Nah, setelah itu tergoda oleh setan dan akhirnya makan pohon itu, dan ketika pohon itu telah dirasakan, maka auratnya terbuka, langsung sadar, akhirnya sesegera mungkin mengambil dedaunan surga untuk menutupi auratnya. Nah, karena itu Nabi Adam sudah makan atau belum? Jawabannya sudah. Kenapa? Diperintah oleh Allah makan dengan hani'ah, dengan seenak-enaknya, silakan makan yang enak, dan dilarang satu pohon. Nah itu. Nah, dan yang dilarang pun akhirnya dimakan, tapi begitu merasakan falamma dzaqasyajarah, maka tatkala merasakan pohon itu, badalahuma sawatuhuma, terbukalah aurat keduanya, yaitu Adam dan Hawa. Ketika makan yang lain, itu perintah Allah SWT menikmati kenikmatan yang ada. Nah, ketika makan yang dilarang, badalahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihi min warqil jannah, maka sesegera mungkin mengambil dedaunan surga untuk menutupi auratnya. Nah, jadi itu tentang kenikmatan surga. Dan ulama berbeda pendapat, apakah surga nanti di akhirat adalah surga yang ditempati Adam itu. Ulama berbeda pendapat di dalam membahas, dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan bahwa meskipun bagian yang kecil, maka sesungguhnya surga yang disebutkan itu adalah surga yang nanti akan dimasuki di hari kiamat. Akan tetapi, wallahu a'lam, dari penjelasan atau dari penjelasannya menunjukkan bahwa yang dirasakan atau yang ditempati oleh Adam itu adalah bagian, mungkin bagian yang sedikit atau yang rendah atau yang apa, mungkin begitu, wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain? Nih,
akan melaksanakan sesuatu. Tapi secara bersamaan kita juga takut karena takut bermaksiat. Namun seringkali selalu takut di mana diaplikasikan dengan ya, takut bermaksiat, takut kita selalu siap seperti mulutnya terus akan menghampiri kita. Bagaimana kebersamaan antara kita dan Jakarta dan kesehatan penjelasannya. Ya. Jadi intinya bahwa Allah SWT memberikan penjelasan di dalam Al-Quran, mahabbah, roja dan khauf, cinta, penuh harap dan takut, itu adalah sifat yang apabila itu ada dengan benar, maka itu adalah kebaikan yang akan membawa kebaikan nanti di akhirat. Semua, maksudnya cinta, penuh harap dan takut ini yang dikaitkan dengan agama Allah SWT. Semua kebaikan itu apabila didasari dengan mahabbah, roja dan khauf, maka kebaikan itu sempurna. Dan semakin rendah cinta, takut dan penuh harap, maka maksudnya ini kebaikan. Semakin rendah cinta, takut dan penuh harap ini sebagai dasar kebaikan, maka kebaikan itu semakin rendah. Jadi kesempurnaan kebaikan itu diukur dengan dasarnya, yaitu mahabbah, roja dan khauf. Kebaikan apa ini? Kebaikan segala hal. Misal iman. Iman itu kebaikan. Iman itu kebaikan. Iman yang sempurna adalah iman yang dasarnya adalah mahabbah, roja dan khauf. Sholat itu kebaikan. Sholat yang baik itu sholat yang didasari mahabbah, roja dan khauf. Mahabbah, cinta, senang, roja, penuh harap, khauf, takut. Puasa yang baik adalah puasa yang didasari mahabbah, roja dan khauf. Segala kebaikan itu betul-betul baik jika didasari mahabbah, roja dan khauf. Jika mahabbah, roja dan khauf ini rendah, maka kebaikan yang dia lakukan itu juga rendah. Nah, jika orang itu melakukan kebaikan tetapi hatinya dia benci dengan kebaikan itu, maka sesungguhnya itu bukan kebaikan. Kalau dia sholat, kenapa sholat? Ya karena dipaksa atau diperintah itu, tapi hati benci dengan sholat. Tidak ada artinya. Kenapa? Karena kamu benci dengan kebaikan ini. Nah, jadi itu berarti melakukannya bukan atas dasar keinginannya, melakukannya tidak atas dasar keinginan. Nah itu mahabbah. Roja. Saya sholat, tapi saya tidak berharap apa-apa dari sholat. Tidak berharap pahala, tidak. Tidak berharap dihindarkan oleh Allah dari neraka, tidak ada artinya. Nah itu. Terus saya sholat, kenapa? Karena takut. Enggak ada takutnya sama sekali. Enggak takut kepada Allah. Kalau enggak sudah, enggak karena takut. Nah terus karena apa? Nah itu. Nah, karena itu
salah satu golongan yang muncul di dalam Islam kemudian mengajarkan pengabdian kepada Allah dasarnya hanya cinta. Nah, sholat atau ibadah apapun tidak karena berharap. Tidak berharap surga, enggak. Dan berharap ridho Allah, enggak. Enggak takut neraka, enggak. Hanya karena senang kepada Allah. Kalau sudah jiwa itu senang kepada Allah, semuanya katut. Nah, itu kebatilan, itu kebohongan dan kebodohan. Yang betul itu mahabbah, roja dan khauf. Itu adalah ketiga-tiganya itu diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, jadi itu. Jadi kalau hanya mengatakan hanya cinta saja, tidak karena berharap surga, tidak karena takut neraka, tidak yang semakna dengan itu, maka itu adalah kesalahan. Nah, terus sekarang bagaimana kita bisa menggabungkan mahabbah, roja, dan khauf? Gitu. Itu pertanyaan bagaimana supaya kita bisa beriman dengan baik. Ya, caranya adalah kita belajar dan kita berusaha, dan semakin belajar, faham, dan semakin berupaya, berusaha, Allah SWT akan menunjukkan dan akan memberikan hasilnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami akan kami berikan jalan kami. Nah itu ya, karena itu maka kita hendaknya belajar lalu menghadapi agama Allah SWT ini berusaha dengan jiwa senang. Ya, dan sekaligus berusaha menghadirkan harapan-harapan kepada Allah. Dan sekaligus memunculkan rasa takut kepada Allah kalau sampai amalannya tidak diterima. Kalau sampai nanti di akhirat tidak menjadi orang yang selamat. Berusaha dimunculkan sehingga akhirnya punya jiwa senang terhadap semua syariat, punya jiwa penuh harap kepada Allah di dalam menjalankan syariat, dan punya jiwa takut kepada Allah SWT kalau sampai menyelisih dan kalau sampai mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Nah itu belajar dan diupayakan, belajar dan berupaya. Nah itu mahabbah, roja, dan khauf. Nah mungkin satu lagi kalau ada yang masih mau ditanyakan. Mungkin. Di antara keutamaan ayat kursi, saya pernah membaca itu kata Rasulullah itu barang siapa setelah sholat fardu membaca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Mohon penjelasan, terima kasih. Iya, salah satu keutamaan ayat kursi adalah apabila setiap selesai sholat fardu membaca ayat kursi, tidak ada penghalang untuk masuk surga baginya kecuali kematian. Maksudnya tidak ada yang menjadi penghalang untuk masuk surga kecuali karena dia masih di dunia belum mati. Kalau maksudnya hadis itu lafadznya begitu. Nah, lalu penjelasan atau yang diinginkan hadis ini bagaimana? Yaitu membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu itu adalah salah satu sebab utama orang itu akan masuk ke dalam surga. Salah satu sebab utama memasukkan hamba ke dalam surga adalah setiap selesai sholat fardu membaca ayat kursi. Itu maksudnya. Nah, meskipun begitu, maka ulama juga memberikan penjelasan, dan kalau hanya membaca lafadznya, maka semua yang berkaitan dengan amalan di dunia ini itu mendapatkan pahala amal.
mendapatkan pahala. Kalau hanya membaca lafadznya, dia akan mendapatkan pahala karena membaca. Karena membaca itu. Dan pahala itu akan menjadi sebab memasukkan hamba ke dalam surga. Akan menjadi sebab masuknya hamba ini ke dalam surga. Bagaimana kalau ternyata dia punya dosa banyak? Maka dosa itu yang menjadikan hamba masuk ke dalam neraka. Nah, karena itu maka harus menghindar dari dosa dan harus menjalankan sebab-sebab yang memasukkannya ke dalam surga. Nah, itu digabung, tidak berdiri sendiri. Ya, tidak berdiri sendiri. Ayat dan hadis itu tidak berdiri sendiri. Karena itu berarti setiap selesai sholat fardu ada sunnahnya membaca ayat kursi. Ayat kursi itu kalau dibaca pahalanya besar sehingga akan jadi sebab utama yang memasukkannya ke dalam surga. Yang ketiga, makna dari ayat kursi ini itu sangat tinggi dan bahkan Al-Quran itu maknanya lebih tinggi daripada ibadahnya. Maksudnya begini, Al-Quran itu diturunkan untuk 3 hal. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk apa? Diturunkan Al-Quran untuk 3 hal. Yang pertama adalah sebagai hidayah. Hidayah itu petunjuk. Petunjuk itu apa? Petunjuk itu orang itu dari tidak tahu kebaikan supaya tahu, sehingga menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, karena menjadi tahu, menjadi faham. Nah, akhirnya mengkafirkan yang kafir, menyatakan keimanan yang iman. Adapun orang itu kalau tidak tahu, tidak mengkafirkan yang kafir, tidak mengharamkan yang haram, tidak menghalalkan yang halal. Kenapa? Karena tidak ngerti. Nah, itu namanya hidayah, namanya petunjuk. Quran ini diturunkan sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Satu. Yang kedua, diturunkan untuk dibaca, dan dengan membacanya itu ibadah yang pahalanya besar. Tidak ada amalan ringan yang pahalanya besar melebihi membaca Quran. Tidak ada amalan ringan pahalanya besar yang melebihi membaca Quran. Amalan ringan pahalanya besar itu adalah membaca Quran. Apa ada yang lain? Ada, tetapi masih tetap kalah dengan membaca Quran. Kenapa? Karena baca Quran itu per huruf itu diberi pahala oleh Allah 1 amal kebaikan dan dilipatkan 10. Dan yang ketiga, Quran ini diturunkan untuk diamalkan, dan amalan dari Quran itulah wujud dari agama yang Allah turunkan. Jadi Quran itu diturunkan sebagai hidayah untuk dibaca dan untuk diamalkan. Dan yang paling tinggi itu adalah sebagai hidayah. Nah, Al-Quran ini dari awal sampai akhir salah satunya adalah ayat kursi. Dan kalau satu ayat, maka ayat kursi itu ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Dan ayat kursi diturunkan untuk 3 hal, untuk petunjuk, untuk dibaca, dan untuk diamalkan. Kan gitu ya? Nah, kalau orang itu tidak paham terus membaca, maka dia mendapatkan pahala dari bacanya. Nah, kalau dia baca dan paham sehingga keyakinannya seperti yang ia pahami, maka itu pasti jauh lebih besar lagi.
Dan kalau di dalam kehidupannya ia praktekkan seperti ayat kursi, kandungan dari ayat kursi, maka berarti dia telah sempurna tiga-tiganya. Nah, jadi itu. Dan satu, dua, tiga dikatakan oleh ulama yang paling pokok, yang paling tinggi itu adalah hidayahnya. Kenapa? Karena dengan hidayah ini akhirnya keyakinannya, kalau amalan-amalannya itu akhirnya sesuai dengan kandungan ayat yang Allah turunkan. Nah, jadi intinya bahwa ayat tadi itu, ayat kursi itu apabila dibaca, maka dibaca setiap sholat fardu, maka di samping dia menjalankan tuntunan zikir setelah sholat fardu, yang kedua itu akan mendapatkan pahala, dan pahala itu akan menjadikan sebab dia masuk surga. Nah, tetapi juga tidak menafikan atau tidak menghilangkan dalil-dalil yang lain. Nah, seperti apa? Seperti sesungguhnya dosa itu menjadi sebab masuknya ke dalam neraka. Nah, kalau dia baca ayat kursi tapi juga banyak dosa, maka dari ayat kursi kamu dijanjikan masuk surga, dan dari dosa-dosa kamu diancam dengan neraka. Nah, terus kalau gitu bagaimana? Banyak dalil yang juga nanti terikat seperti apa? Misalnya nanti ada timbangan. Nah, mana yang lebih besar sekarang? Mana yang lebih berat? Nah, oh sama-sama sampai di akhirat akhirnya ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, dan ada lagi pembahasan tentang penghapusan dosa dan pembatalan amal. Nah, itu juga dalil. Itu juga dalil. Loh, kan hadisnya jelas, setiap selesai sholat membaca ayat kursi tidak ada penghalang masuk surga kecuali kematian. Maksudnya nggak bisa masuk surga karena belum mati. Kalau nanti mati ya berarti masuk surga. Ya kalau gitu yang penting baca ayat kursi. Lah kamu melakukan pembatal, kamu melakukan pembatal iman, pembatal amal itu dilakukan. Nah, karena itu hadis itu juga dipakai, ayat itu juga dipakai. Jangan sampai batal ibadah, jangan sampai batal iman, itu juga dipakai. Ya. Nah, terus jangan melakukan dosa. Kenapa? Dosa itu menjerumuskan ke dalam neraka, itu juga dipakai. Nah, jadi gitu. Nah, jadi kalau berkaitan dengan ibadahnya, sesungguhnya membaca ayat kursi itu keutamaan besar. Salah satunya adalah sebagai zikir setelah sholat fardu. Dan ada lagi hadis-hadis yang lain, yang membaca ayat kursi pagi hari maka tidak akan didekati oleh jin yang jelek, dan jin yang jelek itu adalah syaitan dari kalangan jin. Ya, jadi syaitan itu disebutkan oleh Allah dari jin dan manusia. Nah, kalau baca ayat kursi pagi tidak didekati oleh syaitan dari kalangan jin sampai sore. Dibaca sore tidak didekati oleh syaitan dari kalangan jin sampai pagi. Nah, itu juga di antara keutamaan ayat kursi. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita pahami. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu